Baik, kita akan membicarakan analisis regresi bias, dan 2 minggu lalu sebelum UTS saya juga sempat membicarakan ini. Mungkin saya akan ulang lagi sekilas menjelaskan konsep itu dulu sebelum kita membicarakan regresi bias ya. Jadi di sini kita akan membahas apa itu, atau ide dari atau konsep dari regresi bias seperti apa gitu ya, dan apa bedanya dengan regresi yang sudah kita pelajari, yang terutama regresi linear berdasarkan pada yang disebut dengan regresi linear klasik atau classical linear regression gitu ya. Nah, regresi bias ini ya, sesuai dengan namanya, menggunakan konsep dari metode bias. Nah, di sini kita akan membicarakan idenya. Jadi sekali lagi tidak akan kita akan berikan contoh analisis data menggunakan regresi bias yang pada asumsi tertentu nanti hasilnya sama dengan regresi linear berganda yang sudah kita pelajari ya, pada beberapa kasus ya. Nah, seperti apa itu, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari metode ini gitu ya. Jadi secara garis besar ada 2 cara pandang atau mungkin 2 aliran ya, semacam 2 aliran dalam inferensi statistika. Jadi yang pertama adalah klasik atau frekuentis, yang di sini mengasumsikan atau menggunakan peluang sebagai suatu frekuensi. Jadi apabila kita melakukan suatu percobaan ilmiah, kemudian apa yang kita lakukan itu bisa dilakukan secara berulang-ulang atau memiliki sifat frekuensi. Contoh yang paling sederhana adalah percobaan melempar mata uang atau koin, itu misalnya. Atau percobaan lain yang memiliki interpretasi frekuensi. Saya lakukan secara terus-menerus gitu ya. Pada interpretasi klasik ini, parameter dianggap tetap atau fix. Ya, jadi parameter dianggap tetap atau fix. Kemudian kalau pada bias, dasar yang digunakan adalah teorema bias. Ya, itu menjadi dasar dalam metode bias. Dan di sini parameter dianggap memiliki densitas peluang atau prior. Kemudian inferensi dilakukan sepenuhnya pada posterior, distribusi posterior. Nah, di sini tentu ada perbedaan pandangan yang satunya memandang parameter sebagai sesuatu yang tetap atau fix. Nah, kalau fix berarti kalau kita membicarakan bagaimana suatu parameter, tidak bisa dinyatakan peluang parameter ada dalam dalam satu selang tertentu atau dalam interval tertentu gitu ya. Tetapi dalam intervensi bias, karena dia merupakan suatu konsep dalam probability atau peluang, maka konteks bahwa sesuatu yang memiliki berdasarkan keyakinan subjektif ya, parameter itu memiliki suatu densitas gitu. Jadi densitas itu dikombinasikan dengan likelihood, itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan densitas posterior.
posterior. Nah, pada inferensi klasik, inferensi itu hanya dilakukan pada likelihood. Jadi pada inferensi klasik atau frekuensi ini tidak mengenal adanya distribusi prior. Nah, ini yang banyak dipelajari dalam statistika. Gitu. Meskipun sekarang kemungkinan terutama untuk regresi yang modern, kemudian dalam machine learning atau yang ada lagi istilah baru scientific machine learning, mungkin bias lebih banyak digunakan gitu ya, terutama misalnya pada regresi yang berhubungan dengan misalnya klasifikasi gitu ya. Jadi kita mengenal ada naive Bayes classifier, ada ada neural network menggunakan pendekatan bias dan berbagai macam. Nah, sebelum kita membicarakan lagi apa itu regresi bias, kita akan review lagi. Meskipun saya sempat menjelaskan sekilas 2 minggu lalu, mungkin saya akan ulang lagi sekilas. Ya, apa yang ingin saya sampaikan di sini berhubungan dengan konsep prior dan posterior yang menjadi inti dari inferensi bias. Kemudian inferensi bias itu ya bisa menggunakan prior yang kita sebut dengan prior sekawan karena dia bentuknya sama dengan bentuk posterior dari suatu distribusi. Nah, oleh karena itu kita akan sekali lagi review sekilas lagi ya ke konsep yang sudah saya bicarakan itu. Nah, jadi ini yang saya katakan 2 minggu yang lalu bahwa misalnya ada A dan B kejadian dengan peluang yang tidak sama. Ada 2 kejadian dan B itu peluang yang tidak boleh sama dengan 0, atau A bisa juga tidak boleh sama dengan 0 di sini. Karena kita akan mendefinisikan peluang bersyarat A dan B, A diketahui B, atau peluang bersyarat B diketahui A. Nah, di sini kita tahu bahwa peluang A diketahui B itu adalah peluang AB, A irisan B dibagi PB. Ya, di sini PB-nya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Artinya berdasarkan PB tidak sama dengan 0, maka kita bisa mendefinisikan peluang bersyarat A diketahui B. Yang sama dengan PA irisan B dibagi PB. Jadi atau PB diketahui A sama dengan PBA dibagi PA. Nah, berdasarkan sifat 1 dan 2, jadi dari sifat ini karena dia dapat ditukar B kali A sama dengan A kali B, maka kita bisa mendapatkan PB diketahui A sama dengan PB dikali PA diketahui B. Jadi di sini PAB-nya bisa kita ambil dari sini. Itu kan yang kita pelajari minggu lalu. Dibagi PA. Jadi karena PBA sama dengan PB, jadi karena ini sama, maka kita bisa gunakan salah satu, mungkin kita manfaatkan yang ini. Jadi PAB itu kan yang ini, dan ya seperti ini misalnya dibagi PA, gitu ya. Demikian pula PA diketahui B juga sama. PAB-nya bisa kita ambil dari yang di sini. Peluang PB diketahui A disebut dengan posterior, kemudian peluang B disebut dengan prior, dan peluang A diketahui B disebut dengan likelihood. Fokus utama dari metode ini adalah pada peluang posterior. Jadi pada inferensi bias, segala sesuatu itu dilakukan pada posterior, inferensinya. Nah, sekarang garis besar teorema bias dapat dipahami sebagai suatu formula yang
yang berubah sebagaimana kita mempelajari informasi baru atau mengupdate ya. Nah, kalau kita mempunyai kejadian yang saling hindar dan menyeluruh, B1, B2 dan seterusnya sampai Bn, maka peluang BR diketahui A itu sama dengan peluang BR kali peluang A diketahui BR dibagi jumlah ini. Peluang BR kali peluang A diketahui BR. Nah, pada persamaan ini kalau kita kembangkan yang tadi teorema Bayes itu sebagai kejadian dari saling hindar dan menyeluruh, maka kita bisa katakan bahwa teorema Bayes sebagai amatan kita menyatakan bahwa teorema Bayes sebagai amatan dari kejadian diskret karena berupa peluang, gitu ya. Nah, di lain pihak masalah statistika tentu tidak berhubungan dengan kejadian diskret tetapi data kuantitatif. Oleh karena itu kita perlu menyatakan teorema Bayes itu dalam bentuk baca. Nah, kalau kita nyatakan dalam baca, teorema Bayes bisa ditulis seperti ini. F theta diketahui X sama dengan F theta kali Fx diketahui theta dibagi Fx. Oke, sekarang kita lihat lagi bentuk teorema Bayes dalam bentuk baca bisa dinyatakan seperti ini. Nah, ini adalah priornya, ini adalah likelihood, ini adalah marginal likelihood, atau bisa juga dikatakan normalizing constant, itu yang saya katakan minggu lalu. Jadi ini adalah posterior, likelihood, prior, dan likelihood. Ya, seperti itu. Jadi ini saya mungkin review sekilas, ini adalah posterior. Ini adalah priornya. Ini adalah likelihood. Ini bisa dikatakan marginal likelihood. Ini marginal. Nah, persamaan ini dapat kita interpretasikan sebagai berikut. Jadi densitas prior F theta itu menyatakan apa yang kita yakini atau informasi prior tentang parameter theta. Kemudian kita mengamati data X dan teorema Bayes mengonstruksi densitas posterior F theta X yang proporsional dengan perkalian prior dan likelihood, yang pada akhirnya mengombinasikan dua sumber informasi. Nah, densitas posterior ini akan tinggi atau rendah tergantung pada densitas prior dan likelihood. Jadi di sini ya, posterior itu bisa dikatakan proporsional. Jadi pada analisis Bayes biasanya dilakukan begini, proporsional ya, seperti contoh.
proporsional, jadi F theta X diketahui theta. Yang di bawahnya biasanya disebut dengan normalizing constant, jadi diabaikan gitu biasanya. Oke. Densitas posterior, kemudian misalnya ini yang saya berikan contoh minggu lalu ya. X adalah banyak kejadian sukses dari satu rangkaian percobaan dengan peluang sukses theta, artinya X memiliki densitas peluang binomial dengan bentuk persamaan 7. Nah, karena dia berhubungan data, maka dia disebut dengan persamaan likelihood ya untuk theta. Sekarang theta memiliki misalnya prior distribusi beta dengan bentuk F theta sama dengan square beta kali beta PQ kali theta pangkat P minus 1 kali 1 minus theta P pangkat Q minus 1. Jadi theta yang terdekat antara 0 dan 1 dan P dan Q-nya nilainya positif. Nah, di sini BQ itu adalah rasio dari perkalian posisi gamma dibagi penjumlahan dari gamma 1 dan gamma 2. Nah, kalau kita terapkan teorema Bayes, jadi oke, di sini harus oh ya, ini yang di bawah yang normalizing constant. Kalau kita terapkan ini beta, jadi integral nanti semuanya itu ya, integral itu semuanya akan dilakukan terhadap atau batas pengintegralannya atau dia kontinu terhadap prior ya. Kalau dia discrete terhadap prior juga, tetapi nanti dalam notasi penjumlahan berhingga gitu ya misalnya. Nah, di sini kalau kita terapkan teorema Bayes, jadi fx misalnya f theta kali fx dikali theta integral, jadi integral dari nx kombinasi ini fungsi beta, kemudian ini ya, ini adalah kernel dari distribusi beta yang nilainya adalah ini b beta p plus q kali q plus n minus x itu ya yang di sini. Dengan demikian kita bisa hitung ya seper beta p plus x qn plus x kali theta pangkat p plus x minus 1 kali 1 minus theta q plus n minus x minus 1 yang merupakan kernel dari distribusi beta ini ya, beta dengan p plus x dan q plus n minus x. Nah, kalau kita gambar likelihood prior dan posteriornya seperti ini. Yang merah itu adalah posteriornya, jadi yang kuning adalah bukan kuning, apa namanya, yang seperti warna apa jadinya itu dibilang ungu muda gitu ya, itu adalah priornya. Kemudian yang biru ini adalah likelihood karena dia discrete ya, ukuran discrete, jadi dia titik-titik gitu ya, discrete. Discrete-nya tadi adalah berubah ini binomial. Nah, apa yang kita gunakan tadi adalah satu contoh dari distribusi prior sekawan ya, dan ada banyak lagi distribusi dengan distribusi sekawan yang bisa kita lihat misalnya di halaman Wikipedia. Jadi di situ ada banyak contoh
distribusi sekawan. Jadi silakan lihat di sini, ya, buka aja. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat di sini ada conjugate prior. Jadi di sini ada daftar distribusi statistika yang menggunakan likelihood atau data X1 sampai dengan Xn. Itu biasanya disebutnya ini adalah model parameternya apa, Bernoulli dengan parameter T. Conjugate prior-nya adalah beta dengan parameter alpha beta, maka posteriornya juga alpha beta dengan catatan gini, bedanya adalah posteriornya alpha plus sigma xi, kemudian betanya n beta plus n minus x. Jadi di sini ada istilah update data karena ada x-nya masuk gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan parameter ini disebut dengan hyperparameter gitu ya, parameter pada Poisson. Nah, kemudian silakan nanti dicoba di situ. Oke, saya balik lagi di bawahnya ini. Ini adalah beberapa distribusi yang ini distribusi yang tadi saya katakan, jadi ada beta, binomial dan beta, negatif binomial dan beta, kemudian Poisson dan gamma, ada perubahan yang lain yang kontinu, normal unit inverse gamma, normal gamma, kemudian normal gamma gitu ya. Dan ada beberapa jenis yang lain di sini, silakan dilihat kalau tertarik ya. Secara teori seperti itu. Jadi kalau yang conjugate ya, dia akan sama dengan densitas prior dan posteriornya sama, bentuknya sama gitu maksudnya. Jadi kalau dia Pareto misalnya ini Wizard gitu posteriornya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kembali untuk apa yang saya bicarakan tadi. Jadi teorema Bayes kita pernyatakan dalam bentuk delta X F theta X sama dengan F theta kali F X dikali theta dan dibagi Fx. Yang sama dengan F theta kali Fx dikali theta. Nah, di sini untuk Bayes saya tekankan lagi melibatkan dua distribusi. Yang pertama adalah distribusi prior F yang menyatakan hubungan apa yang kita ketahui tentang parameter sebelum melihat data. Jadi prior itu pengetahuan kita tentang data sebelum melihat data gitu ya. Nah, posterior itu memungkinkan mengombinasikan informasi prior dengan X untuk memperbarui data pengetahuan kita. Nah, ketika kita memandang X dan memandang Fx diketahui theta sebagai fungsi dari theta, maka Fx diketahui theta disebut sebagai fungsi likelihood ini ya. Ini saya tekankan lagi, ini likelihood. Dan ini adalah priornya. Ini adalah posterior. Pembilang pada persamaan tadi disebut dengan fungsi densitas marginal X.
Ya, harusnya penjemput mungkin pembilang penjemput ya. Coba saya cek dulu ini penjemput harusnya. Nilainya tetap nilai konstan terhadap beta dan membuat integral densitas posterior menjadi 1 gitu ya. Oleh karena itu tidak relevan untuk membandingkan beberapa nilai theta ini dan jadi untuk model bias prinsip utamanya atau fokus utamanya adalah ini. F theta dikali X proporsional dengan F theta kali F X dikali theta. Nah, impedansi bias ini bergantung pada hanya pada melalui fungsi likelihood. Jadi ini yang dimaksud. Jadi itu tergantung pada likelihood ini. Nah, apabila inferensi itu memenuhi maksimum likelihood dan juga inference bias, maka disebut memenuhi prinsip maksimum. Oke. Nah, distribusi bias ini dicirikan oleh fungsi densitas F theta yang dispesifikasikan atas ruang parameter theta. Ini dengan nilai theta yang mungkin. Dan itu menyatakan apa yang kita percaya atau belief sebagai kepercayaan yang sifatnya subjektif, ya, yang mungkin berasal dari hasil atau studi lain, ya. Selain itu, bisa juga berasal dari informasi yang tidak informatif atau disebut dengan uninformatif, sehingga hasil inferensi secara keseluruhan bergantung pada data X, gitu ya. Jadi artinya ketika ini kita buat prior yang menjadi sesuatu yang sifatnya uninformatif atau tidak tidak informatif, maka hasil inferensi secara keseluruhan akan bergantung pada ini, pada likelihood. Jadi ini adalah likelihood. Saya ulang lagi karena ini perlu penekanan ini ya, likelihood. Ini adalah prior. Ini tadi adalah posterior. Itu ya. Jadi kalau ini dibuat uninformatif atau tidak informatif, maka hasil inferensi secara keseluruhan akan tergantung pada data X. Di X itu data, gitu ya. X data. Nah, ketika Fx adalah anggota dari suatu keluarga parametrik, jadi parametrik itu suatu densitas yang memiliki parameter, itu disebut dengan parametrik. Maka anggota dari suatu keluarga parametrik F theta dikali lambda yang dispesifikasikan oleh sendiri oleh lambda, maka itu disebut dengan hyperparameter. Ya. Kemudian dalam inferensi bias kita mengenal distribusi yang disebut dengan distribusi prediktif. Ya. Jadi begitu ada informasi baru kita bisa melakukan prediksi. Jadi kalau X bintang itu adalah suatu amatan baru atau amatan masa depan. Distribusi prediktif itu adalah distribusi bersyarat X bintang diketahui X1 sampai dengan Xn. Asumsikan Xn itu bisa yang terakhir gitu ya. Distribusi prediktif ini didefinisikan sebagai F X bintang diketahui X.
Ya, kalau kita hitung itu adalah integral dari fx bintang ya bersyarat x, theta dan f theta dikali x. Jadi ini adalah penerapan dari fungsi densitas peluang bersyarat gitu ya. Jadi di dikondisionalkan atau disyaratkan ada diketahui x, kemudian dikalikan f theta diketahui x. Nah, jadi secara natural inferensi bias mengenal distribusi prediktif ya seperti itu, karena inferensi bias menggunakan data untuk mengupdate apa yang dipercaya pada distribusi posterior. Nah, pemilihan prior pada metode bias itu menjadi masalah krusial dan sekaligus menjadi kontroversi. Ya, bagaimana memilih ini kita tidak bicarakan, tetapi kita telah mencoba menghitung salah satu contoh. Nanti kalian bisa coba yang di sini ya, yang sorry tadi mungkin nggak saya yang ini yang di Wikipedia seperti ini. Jadi conjugate prior Wikipedia wiki conjugate prior, di sini ada beberapa contoh likelihood-nya, kemudian prior-nya, ini posteriornya. Posteriornya akan sama dengan distribusi prior yang namanya conjugate prior dan posteriornya sama distribusinya, cuma parameternya berbeda. Intinya parameter pada posterior itu diupdate oleh adanya data X ya. Seperti ini misalnya ya, kemungkinan besar akan diupdate oleh adanya X. Atau paling tidak N dari sampel itu berperan, anggota banyaknya sampel berperan gitu ya. Oke. Jadi saya akan kembali lagi di sini. Distribusi prior itu bisa ada beberapa, jadi yang subjektif prior distribution ditentukan berdasarkan kepercayaan peneliti tentang nilai theta. Kemudian ada juga prior objektif yang relatif bersifat tidak informatif, memiliki pengaruh kecil pada posterior, yang berarti bahwa inferensi sepenuhnya melalui likelihood ya. Jadi di sini fx-nya dibuat tidak informatif istilahnya gitu ya, sehingga inferensi akan tergantung sepenuhnya pada likelihood. Nah, distribusi sekawan apabila dikombinasikan dengan fungsi likelihood, distribusi posteriornya berada dalam keluarga yang sama. Nah, kalau dia conjugate, maka hasilnya posteriornya juga sama dengan densitas priornya gitu. Kemudian ada juga distribusi prior Jeffreys yang proporsional dengan akar determinan dari apa yang disebut dengan matriks informasi Fisher. Oke, ini secara teori ada banyak cara, ada juga namanya reference prior dan lain-lain ya. Jadi kita hanya mempelajari idenya bahwa intinya dalam model regresi bias itu parameter memiliki densitas peluang gitu. Nah, dalam menghitung posterior itu kecuali yang densitas yang termasuk dalam prior sekawan, maka untuk melakukan perhitungan, melakukan simulasi itu biasanya dilakukan melalui suatu kelas keluarga simulasi yang disebut dengan Markov chain Monte Carlo. Dan algoritma yang biasa digunakan, misalnya yang masih digunakan itu disebut beberapa ya, ada yang disebut dengan Metropolis Hastings, kemudian ada juga Gibbs sampling.
Oke, sekarang kita bicarakan ide dari regresi bias. Ya, baik. Jadi dari tadi kita membicarakan konsep teorema bias yang berfokus pada posterior yang intinya adalah merupakan perkalian secara proporsional dari prior dan likelihood. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan dalam regresi bias? Nah, dalam regresi bias, sekali lagi, parameter itu memiliki fungsi densitas peluang atau memiliki distribusi lah, katakan begitu. Sehingga setiap kali ada parameter itu dalam regresi bias itu harus dimodelkan pada dasarnya gitu. Dan formulasi model ini yang dikutip dari Linley dan Smith adalah seperti berikut. Jadi yang kita bicarakan adalah model linear normal bias. Jadi jika sigma 1, sigma 2 itu adalah matriks yang disebut dengan variance covariance dan bersifat definite positif. Nah, sifat definite positif ini salah satunya adalah jika nilai eigennya lebih besar dari 0, semua nilai eigennya ya. Gitu. Kalau ada yang 0 berarti dia menjadi semi definite positif. Nah, di sini dimodelkan Y diketahui beta 1 sigma 1 memiliki sebaran normal dengan nilai tengah X1 kali B1 dengan matriks varian kovarian sigma 1. Kemudian B1 diketahui beta 2, beta 1 diketahui beta 2, sigma 2 itu menyebar normal dengan min X2 beta 2 dengan varians kovarian sigma 2. Nah, di sini saya tidak akan ini kita terima saja ya, bisa dihitung sebenarnya dengan menggunakan operasi matriks. Distribusi posterior untuk beta 1 adalah normal dengan min mu bar sigma bar seperti ini ya. Mu bar sigma bar dengan mu bar sama dengan ini sigma bar kali X1 transpose sigma 1 inverse, jadi matriks varians covariance pertama diinverskan ditambah ini inverse dari matriks varians covariance kedua kali X2 kali beta 2 dengan sigma X bar itu sama dengan ini ya, sigma X1 transpose kali sigma 1 inverse kali X1 plus sigma 2 inverse kemudian diinverskan gitu ya. Nah, di sini ada asumsi penting karena diasumsikan beta 2, sigma 1 dan sigma 2 sebagai suatu kuantitas yang diketahui. Ya, suatu kuantitas yang diketahui. Nah, itu diberikan perlakuan seperti ini, jadi diasumsikan seperti ini. Nah, kalau kita sekarang fokus pada, jadi ini adalah suatu matriks yang merupakan formulasi besar, jadi secara begitu besar untuk model linear normal bias, maka kita bisa hitung untuk beta 1 dan untuk model yang lebih sederhana, misalnya amatan Y menyebar normal dengan min mu dan sigma 1 kuadrat, dan tujuan kita adalah untuk mengestimasi mu dengan prior ini, prior untuk mu. Jadi di sini Y-nya itu adalah normal dengan min mu dan sigma 1 kuadrat. Kita ingin mengestimasi mu, dan prior untuk mu adalah normal lambda kali sigma 2 kuadrat. Nah, kalau kita hitung prior dan likelihood, maka bisa kita lihat seperti persamaan 19. Jadi XP ini minus Y minus mu
kuadrat kali 2 per sigma 1 kuadrat, jadi ini Y, ini priornya. Ini adalah prior. Ini adalah amatannya atau likelihood-nya bisa dikatakan ya. Tuh. Kemudian kalau kita atur lagi suku-sukunya dalam mu, jadi di sini dalam posterior itu parameter diketahui X. Jadi di sini parameternya adalah mu, ya, apa namanya, ini mu-nya memiliki sebaran ini ya, ini. Jadi segala sesuatu nanti posteriornya sebenarnya adalah mu diketahui X, itu pada dasarnya ya. Nah di sini kalau kita atur lagi suku dalam mu, artinya mu-nya yang jadi fokus utama, Y dan lain-lain menjadi konstan. Apabila kita atur dan kita lengkapi kuadrat, kita akan peroleh XP minus mu, kurangi mu ini ya, tanda tilde ya, apa misalnya tanda cacing gitu ya, tanda ini bergelombang, dibagi 2 sigma kuadrat dengan mu tilde adalah ini, sigma 1 kuadrat kali Y per sigma 2 kuadrat kali lambda per sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat. Kemudian sigma 2 ini, tanda tilde ini adalah sama dengan sigma 1 pangkat minus 2 ditambah sigma 2 pangkat minus 2 atau seper sigma 1 kuadrat plus seper 2 sigma 2 kuadrat, kemudian diinverskan atau seper dari itu. Jadi distribusi posteriornya adalah ini, normal dengan min ini dan varians ini. Oke, nah ini apa namanya, kuantitas seper sigma kuadrat itu dalam analisis Bayes disebut dengan presisi. Ya, presisi. Jadi sigma kuadrat itu juga harus tetap dimodelkan nanti ya, dengan karena ada parameter di sini, ada mu, ada sigma, maka sigma juga dimodelkan dia priornya apa gitu ya. Nah di sini seper sigma kuadrat disebut dengan presisi ya, dan kalau kita ingat kembali model linear klasik seperti ini yang non bias untuk n amatan dan saling bebas statis sampai dengan yn transpose dengan mu sama mu1 sampai mu n transpose dengan mu i sama dengan ekspektasi dari yi, maka kita bisa nyatakan yi sama dengan normal min x kali beta sigma kuadrat i gitu kan. Untuk model bias kita bisa lakukan dengan analogi serupa, y diketahui beta dikali sigma kuadrat itu normal dengan min x kali beta koma sigma kuadrat i ya, dengan masing-masing prior beta diketahui lambda kuadrat tau kuadrat itu normal dengan min lambda kali tau kuadrat. Jadi model ini merupakan model dengan prior beta dan nilai tengah lambda biasanya diambil 0 dan varians sigma kuadrat. Jadi ini lambda sigma kuadrat ya. Nah, distribusi posterior untuk beta adalah normal beta bar dan sigma bar, dengan beta barnya sendiri adalah seperti ini, sigma bar kali x transpose kali sigma kuadrat minus sigma pangkat minus 2 kali y plus tau pangkat minus 2 kali lambda 1 ya. Lambda 1 ini siapa? Lambda 1, kemudian untuk nilai tengah posterior beta itu adalah ini, dengan beta adalah x transpose x inverse kali x transpose kali y, merupakan estimasi kuadrat terkecil. Oke, saya tidak akan terlalu banyak ke detail teorinya, tapi yang jelas masing-masing parameter dalam model Bayes itu dicari priornya
atau mempunyai prior gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau yang tadi ini asumsinya adalah sigma kuadratnya diketahui misalnya ya. Kalau tidak diketahui ya, maka kita bisa menggunakan apa namanya, untuk varian yang tidak diketahui, distribusi prior untuk sigma kuadrat antara lain adalah misalnya inverse dari Q kuadrat atau inverse atau distribusi balikan Q kuadrat yang disebut dengan inverse chi-square distribution dengan bentuk seperti persamaan 25. Jadi ini adalah prior untuk sigma kuadrat kalau sigma kuadratnya tidak diketahui. Oke, kita akan membandingkan salah satu contoh. Jadi saya akan langsung berikan contoh biar paham seperti apa. Jadi data dengan nama sealer txt. Jadi data itu sudah saya ini tadi ya, sudah saya posting di grup WA. Lihat di situ ada sealer, data yang bisa kita gunakan nanti. Sealer txt adalah data yang isinya dua variabel x1, x2 dan satu respon, dua variabel prediktor dan satu respon. Ya. Itu kita akan melihat membandingkan regresi klasik atau regresi non bias dan regresi bias. Oke. Jadi sealer itu kita baca datanya dulu, sealer readable sealer txt. Header sama dengan true, jadi headernya ada. Jadi saya buka dulu data sealernya. Jadi data sealer itu seperti ini ya, yang saya maksud tadi. Oke, data sealer, jadi X1, X2, Y, dan seterusnya sampai 148, 225, 51,7. Ya, yang pertama ini. X1-nya 130, X2 150, dan Y 35. 25. Nah, di sini yang kita lakukan adalah membaca data sealer header sama true. Kalau kita lakukan analisis regresi biasa non bias, kita letakkan attach ya sealer, panggil data sealer. Ada beberapa cara ya, ini salah satu cara dari banyak cara yang kita bisa lakukan. Attach, kalau attach berarti kita tidak perlu lagi membuat variabel y, x1, x2, tapi ada risiko ya, ini ya. Kalau nama variabel lain juga sama, nah itu yang jadi masalah. Nah, di sini reg sealer saya namakan lm y x1 x2 summary, udah beres ya. Kita tidak melakukan diagnosis model atau apa, coba membandingkan saja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi y1 y2 x1 x2 seperti ini ya. Kalau kita lihat atau kita amati dari luaran ini, maka X1 dan X2 di antara dalam metode klasik itu X2-nya tidak signifikan ya, pada alfa misalnya 0,05 misalnya gitu ya. Kemudian ada intercept, kemudian ada juga slope-nya tadi ya. X1 dan X2. Nah, di sini padahal di sini kalau kita lihat kuadratnya cukup bagus gitu ya. Dan bukan cukup lagi bagus ya, 0,7766. Ya, jadi adjusted-nya 0,7766 atau 77,66%. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan regresi bias? Ya, nah, regresi bias itu di sini kita tidak bicarakan detail teknisnya karena yang kita gunakan di sini adalah regresi linear bias. Jadi secara sederhana hasilnya itu akan
akan menyerupai hasil dari regresi linear berganda yang kita lakukan. Nah, di sini kita memanggil library MC-MC-Pack. Jadi pada bias, regresi bias itu inferensi dilakukan pada posterior, dan biasanya kita melakukan simulasi Markov dan Monte Carlo atau MC-MC gitu ya, MC-MC. Dan library yang cocok, yang salah satu yang bisa digunakan adalah library MC-MC-Pack. Ya, dengan kata-kata modelnya masih sama, cuma di sini bedanya apa? Di sini ada kata-kata MC-MC regresi MC-MC Markov dan Monte Carlo. Modelnya diformulasikan dengan cara yang sama, Y sama dengan X plus X2. Kemudian MC-MC itu adalah membuat simulasi Monte Carlo sebanyak 5 juta gitu ya, 5 juta melakukan simulasi, iterasi, melakukan simulasi. Kemudian ini adalah beberapa nilai yang ada semacam toleransi gitu ya untuk melakukan itu, dapat toleransi level. Kemudian ada summary, reg, bias, sealer. Ini adalah summary regresi seperti yang kita lakukan tadi. Nah, kalau kita ini summary iterasinya 1001 sampai 5 juta sekian ya. Ini outputnya mean, intercept, dan slope. Jadi kalau kita lihat hasilnya X1 5,6 ya, 0,6 intercept, slope X2, oh ini kuantel, oke di sini ya. X1, X2 min simpangan baku dan series X5 minus 67,7 ya, ini dia 0,9. Jadi ini adalah nilai estimasinya, parameternya. Ini juga sama ya hasilnya, ini estimasi parameternya. Oke. Ini adalah kuantil untuk masing-masing parameter ya. Ada X1, X2, kemudian 2,5%, jadi yang ini agak bergeser. Ini yang di sini harusnya ya. Yes. Nah, interpretasinya bagaimana? Jadi ya, koefisiennya juga parameternya dalam bias itu, kalau kita menggunakan analogi misalnya dalam metode statistika klasik, maka dalam inferensi bias pernyataan misalnya tentang selang kepercayaan pada inferensi bias itu adalah pernyataan tentang peluang gitu ya. Misalnya theta antara sekian sama dengan 0,95, misalnya theta antara 2 sampai 4 gitu misalnya, sama dengan 0,5. Berarti rumus atau formula untuk menghitung tadi itu sudah salah. Itu jadi antara interval itu adalah pernyataan tentang peluang gitu ya. Kalau dalam inferensi klasik, misalnya, oke, saya akan berikan interpretasi yang ini, misalnya katakanlah sesuatu yang namanya misalnya 0,1, katakanlah theta 0,5
seperti ini. Dalam inferensi klasik ini katakanlah semacam selang seperti ini ya, 0,9. Nah, kalau dalam inferensi klasik maka dalam 100 kali misalnya percobaan yang dilakukan, 85% theta akan berada antara 0,1 sampai dengan 0,5 gitu. 100%, 85 kali kita mencoba 85 dia akan berada di antara 0,1 sampai 0,5 gitu. Tentu saja sisanya 15% itu tidak ada di situ, gitu. Di luar dari 0,1 dan 0,5. Nah, itu kalau interpretasi ada peluang klasik, inferensi klasik. Tetapi pada bias beda. Bedanya apa? Di sini adalah interpretasi peluang. Jadi peluang, peluang di sini pernyataan peluang theta terletak antara 0,1 dan 0,5 adalah 0,85. Jadi perbedaannya di situ karena yang klasik menginterpretasikan ini sebagai frekuensi kejadian yang berulang gitu ya. Nah, untuk beberapa kejadian itu tidak masalah, tetapi tidak semua kejadian bisa berulang ya. Hanya terjadi sekali misalnya gitu. Atau kalaupun terjadi mungkin ratusan tahun atau apa gitu ya. Jadi dalam hal itu interpretasi frekuensi sebenarnya kurang tepat gitu ya. Nah, kalau bias segala sesuatunya berdasarkan pada posterior dan yang krusial adalah pada pemilihan priornya. Seperti apa pemilihannya? Kenapa memilih prior itu dan lain-lain. Oke, jadi kita bisa melakukan ini ya. Ada nanti tinggal kalian eksekusi jalankan ini saja. Jadi kita akan coba nanti kalau memungkinkan waktunya. Nah, tetapi sebelum itu mungkin ada baiknya kita mencoba agar kalian paham dengan apa yang saya maksud. Jadi menghitung posterior itu biar paham, gitu ya. Jadi di sini di Wikipedia ini mungkin ada sebagian yang sudah saya ini ya. Jadi di sini ada salah satu yang akan bisa kita kerjakan. Baik, jadi ini adalah contoh standar yang ya saya tidak mau terlalu matematis karena beberapa ada sedikit background berbeda di antara kalian, tapi tidak masalah. Jadi di sini ada Bernoulli, ada beta. Jadi conjugate prior-nya adalah beta, kemudian prior-nya adalah nanti beta dengan parameter ini. Oke, saya akan coba kalian rorekkan. Jadi saya ingin tahu paham nggak prosesnya, baru nanti punya gambaran apa yang dimaksud dengan ininya. Sebagian dari antara kalian mungkin sudah ada yang tahu ya, tapi saya tidak berasumsi semua orang tahu ya. Jadi yang saya maksud begini ya, saya akan modifikasi dulu soalnya. Jadi
Oke, jadi ini yang saya maksud tadi, ya. Jadi kalian akan kita akan melihat dulu apakah kalian paham dengan apa yang dimaksud oleh konsep posterior and prior serta likelihood, ya. Jadi di sini ada likelihood, ada prior, ada posterior, ya. Oke, itu yang saya adaptasi dari soal Wikipedia. Saya perjelas dulu. Ya, seperti itu. Jadi ini saya adaptasi dari yang Wikipedia tadi, ya. Dari sini, ya. Oke. Coba kalian ini biar saya paham dengan apakah kalian paham dengan yang saya maksud atau tidak. Oke. Coba kalian uraikan sebentar. Ya, jadi densitas posterior saya akan perjelas. Jadi tidak ada yang sulit harusnya di sini. Cuma kalian harus tahu kalau likelihood itu dibentuk dari mungkin saya akan berikan karena tidak semua orang paham dengan StartMath, mungkin dari teman yang ini ya ngambil dari Merdeka Belajar, tapi saya akan jelaskan nanti. Jadi biar siapa tahu setelah ini jadi paham ya di sana bisa menjelaskan. Jadi yang pertama untuk likelihood nanti kalian coba dulu ini dibentuk dari ini ya. F karena dia sebanyak n ya, nanti produk dari L theta. Oke, dibentuk dari ini, bentuk dulu likelihood atau fx theta yang ini tadi ya, produk dari fx theta. Jadi kali ini ya, oke ini dikalikan sebanyak n kali jadi apa ini nanti? Coba ya, bagi yang ngambil StartMath mungkin tidak terlalu jadi masalah. Jadi coba kalian lakukan ini ya. Oke, untuk menunjukkan ini saya beri clue di sini, nanti kalikan proporsional dengan ini biar paham dengan konsep biasnya dulu, nanti baru kita coba latihan ini apa namanya analisis datanya dengan contoh. Oke, silakan dicoba dulu, luangkan waktu sebentar.
Baik, ini adalah solusi dari apa yang saya berikan contohnya tadi. Oke, ini contoh konsep dari implicit bias yang fokus utamanya atau berdasarkan pada penggunaan teorema bias gitu ya. Ada prior, ada posterior, ada likelihood. Jadi dalam soal ini, saya kembali dulu ke soal ini seperti ini. X1, X2, Xn itu sampel acak berukuran N dari distribusi Bernoulli dengan parameter P. Jadi kalau kita nyatakan dalam densitas pulangnya adalah ini Fx dikali P sama dengan Fx, P pangkat X 1 minus P pangkat 1 minus X. Kemudian densitas prior untuk P, jadi P-nya, parameter P-nya ini memiliki densitas beta. Gitu. Itu yang dimaksud bahwa parameter memiliki densitas peluang gitu ya. Jadi kalau dalam inferensi klasik ini tidak nilainya tetap atau fix, tidak memiliki densitas peluang, tapi dalam bias dia memiliki densitas ya, P-nya parameter sebagai sesuai dengan ketentuan teorema bias gitu ya. Jadi kita bisa tulis Fp sama dengan ini gamma A plus B beta per gamma apa plus beta, gamma beta P pangkat alpha minus 1 minus P beta minus 1 kan gitu ya. Kemudian alpha dan beta ini nilainya positif dan kalian disuruh menunjukkan atau membuktikan bahwa densitas posterior Fp diketahui X, jadi kalau likelihood X diketahui P, di sini priornya adalah P diketahui X adalah beta dengan parameter P, parameter alpha plus sigma xi dan yang lagi beta plus n minus sigma xi. Nah, likelihood dibentuk dari ini gitu ya bagi yang belum tahu. Oke, gimana kita menunjukkan itu? Jadi distribusi Bernoulli, lihat di grup WA saya sudah kirim ini. Distribusi Bernoulli dengan parameter P itu adalah fx kali P, P pangkat X kali 1 minus P pangkat 1 minus X. Likelihood-nya kita bentuk dengan perkalian, jadi masing-masing ini kita ada sebanyak N ya, karena ada sebanyak N sampel gitu dikalikan sebanyak N kali gitu ya, di PX1 P kali pangkat X1 kali 1 minus P 1 minus X1 dan seterusnya sampai P pangkat Xn kali 1 minus P pangkat 1 minus Xn gitu ya. Nah di sini P pangkat X1 sampai Xn itu kita jumlahkan sesuai dengan aturan pangkat. Jadi maka dia menjadi P pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N ya, XI, kemudian 1 minus P itu nilainya 1 N minus sigma XI. Jadi ada sebanyak N, jadi 1 dikurangi P ya, ada sebanyak N, 1 dikurangi X, N ini ada sebanyak N dikurangi sigma gitu ya, dijumlahkan pangkat, gunakan aturan pangkat saja karena dasarnya sama, jadi yang di atas dijumlahkan. Jadi 1 minus P pangkat N minus sigma XI. Oke, setelah itu prior untuk P adalah beta alpha, beta. Jadi Fp kita tulis begini, gamma alpha beta dibagi gamma alpha dikali gamma beta, nah, P pangkat alpha minus 1 kali 1 minus P kali pangkat beta minus 1. Nah, kemudian posterior itu yang saya katakan beberapa kali dengan penekanan bahwa proporsional dengan prior Fp kali likelihood L kali
L X sigma P. Nah, bisa saja tetap kita gunakan F X digital P, asalkan konteksnya jelas tidak masalah ya. Artinya konteks jelas itu kalau hanya satu sampel ini yang berlaku, kalau n sampel biasanya ini gitu ya. Tapi kalau ditulis apa namanya f x-nya seperti nada vektor x juga sama, boleh ya di sini gitu ya. Ya bagi yang ambil StatMat mungkin paham dengan yang saya maksud. Jadi L X digital P. Jadi di sini masukkan dulu jadi proporsional ya, ya gamma ini sama dengan gamma ini, gamma A plus B, jadi masukkan ini, kemudian masukkan ini sini. Kemudian yang selain P itu dikeluarkan karena dia tidak proporsional. Proporsional dengan ini saja, jadi P-nya itu fokus. Tanda proporsional muncul lagi, ini seperti tanda alfa tapi bukan alfa ya. Mirip tanda alfa. Nah, yang tidak selain P bisa dikeluarkan, gamma alfa beta ini dikeluarkan, kemudian yang lain tidak bisa karena P-nya nyangkut di sini gitu ya. Oke. P jadi alfa minus 1 plus sigma I, jadi ini bisa kita gabung dengan ini, kemudian 1 minus P kita gabung dengan ini gitu ya. Jadi yang ini kita gabung ya, silakan lihat ininya di WA ya, kemudian yang ini kita gabung yang ada sama 1 minus P gitu. Jadi ada dua penggabungan sehingga menjadi P alfa minus 1 plus sigma XI, kemudian 1 minus P ya. Jadi akan menjadi alfa minus 1, kemudian plus sigma XI, kemudian 1, saya hapus saja ini. Jadi saya hapus biar kelihatan lagi. Jadi itu yang digabung tadi ya. Sehingga tersisa P. Jadi yang ini tadi. Dan ini berbentuk seperti ini ya. Abaikan yang ini ya, berbentuk seperti ini. Ya, jadi kalau ini adalah beta, alpha beta, gitu ya. Jadi ini berarti beta dengan parameter ini. Harus ada dikurangi 1 ya. Jadi parameternya di sini berbentuk, oke saya perjelas. Oke, di sini. Itu ya. Yang merupakan kernel dari alpha plus ini. Oke. Nah, itu konsep dari posterior, period, dan lahir. Nah, itulah yang terjadi dalam regresi bias. Jadi, data akan mengupdate parameter dalam posterior gitu. Data itu yang dimaksud data adalah bisa sigma xi, bisa juga hanya jumlah sampel n gitu. Contohnya gini. Nah, contohnya seperti ini ya dalam yang di Wikipedia ini. Jadi alpha plus sigma xi, ada beta plus n, ini berarti jumlah sampelnya mengupdate parameter dalam posterior. Ini ada sigma ini, kemudian ada n-nya, ada satu parameter lain k gitu ya, ada kemudian ada paling alpha dan jadi yang jelas antara n kemudian ada sigma xi itu ya, artinya mengupdate parameter dalam posterior gitu ya. Ini ada beberapa. Kalau kalian tertarik silakan coba di sini ya, bagus untuk pengembang ya untuk pemahaman ini ya tentang ini bias. Oke. Nah, itu penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan sebelum dengan ini? Apakah ada pertanyaan? Apakah jelas?
Biasanya di chat ada yang jawab, oh, maaf, oke, koneksi belum ada. Oke, baik. Sekarang kita lihat kembali di mana kita bisa ini apa namanya? Ya, jadi kita lihat data sealernya tadi. Baik, pada materi tadi saya memberikan contoh bagaimana bentuk seperti ini ya. Jadi ada prior, ada posterior, ada likelihood. Nah di sini saya memberikan contoh contoh berupa likelihood dengan distribusi binomial dengan n sama dengan 6, theta sama dengan 0,65, x sama dengan 5, kemudian beta dengan p, q sama dengan 4, p sama dengan q sama dengan 4, posterior adalah beta ya dengan parameter yang bisa kita hitung jadi 9 dan 5. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan conjugate atau prior sekawan yang saya berikan tadi juga seperti ini ya. Binomial dan beta. Jadi priornya beta, likelihood binomial akan menghasilkan conjugate priornya adalah posteriornya adalah beta juga dengan parameter ini alpha plus sigma xi, beta plus ini ya sigma n i plus minus ini, kurang lebih seperti ini dengan notasi yang berbeda. Nah di sini kita bisa gambar ini kurva densitas beta misalnya. Ini adalah densitas beta, kemudian untuk yang priornya ini adalah likelihood-nya, ini yang merah nanti, posteriornya sorry, x ini nanti berupa binomial ya. Jadi seperti ini. Ya ini abu-abu bukan ungu tadi saya katakan abu-abu, kemudian yang ini yang biru ini adalah likelihood gitu ya karena dia discrete ya. Jadi bentuk posterior itu akan mengikuti bentuk prior kalau yang kita gunakan distribusi conjugate atau distribusi sekawan. Nah
Demikian pula, meskipun dia tidak sekawan, maka kalau kita berhubungan dengan kasus kontinu, maka pengintegralan dan penjumlahan kalau diskrit itu akan mengikuti apa yang ada pada prior gitu ya. Jadi tidak pada likelihood. Jadi integral atau apapun itu tergantung pada priornya gitu ya. Sebelum dikombinasikan dengan likelihood untuk membentuk posterior. Nah, itu contoh yang saya ini tadi. Kemudian kalau prior dan posterior sama-sama prior, kemudian likelihood dan juga ini posterior normal, jadi semuanya akan menghasilkan normal-normal gitu ya. Jadi seperti di sini. Seperti di sini normal-normal. Ini ya, normal-normal akan menghasilkan normal-normal akan menghasilkan normal gitu ya. Seperti ini. Itu tidak saya berikan di ini. Nanti mungkin saya upload script ini untuk kalian coba bermain-main gitu ya. Tapi ini adalah bukan normal biasa karena ini adalah namanya mixture ya, tapi mungkin nggak perlu yang ini. Oke, sekarang kita lihat regresi yang saya maksud tadi. Nah, di sini data Shiller sudah saya ini ya dari ya. Seperti ini, jadi respon 1 ada prediktor 2 X1 X2. Oke. Nah, selalu saya sarankan kalau masih bisa divisualisasikan, lakukan misalnya visualisasi pada pada data terlebih dahulu untuk melihat hubungan antara X dan Y gitu ya dalam regresi, selalu begitu kalau bisa, kalau memungkinkan. Nah, tentu saja pada dimensi tinggi ini sulit ya. Termasuk dalam ini pun kalau Y X1 X2 bagaimana gitu ya, kecuali kita ubah menjadi plot di 3 dimensi kemudian ini. Tapi sebagai gambaran kita bisa melihat misalnya dengan pair plot. Jadi seperti ini, pair plot antara Y dan X, Y dan X1, ini Y dan X2 gitu ya, seperti ini. Ini antara X1 dan X2 kita tidak fokus jadi X1 Y, jadi kurang lebih kalau kita ini mungkin ya kita bisa anggap seperti ini ya. Kemudian Y ya mungkin begini, linear begini, kurang lebih enggak segini ya mungkin ya. Seperti ini. Jadi kalau diperkecil lagi lebih jelas ya mungkin ya. Jadi kurang lebih kalau kita gambar garis seperti ini antara Y dan X1 ya. Antara Y dan Y2 sepertinya tidak terdapat hubungan ini ya, linear gitu ya. Kalau ini sih ya, artinya cukup jelas kentara dari pola ini, tapi kalau yang ini dan ini tidak terlalu. Nah, jadi kita bisa lakukan text filler. Kemudian kalau regresi biasa seperti yang sudah kita lakukan, tinggal reg atau apalah namanya di sini. Kemudian ketika perintah LM Y X1 X2. Kita tidak melakukan analisis, tapi kita lihat analisisnya seperti apa. Nah, ini dia output dari regresi linearnya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita melakukan bias? Nah, kalau dalam regresi bias, kita perlu melakukan ini ya, menginstal MC Pack kalau belum ada. Kalau sudah sih coba. Kalau sudah pernah menginstal, tinggal di run saja. Nah, ini kebetulan saya sudah menginstal dulu.
di sini tinggal saya lakukan reg bias, MC regress, X1, X2 ini ya, dan beberapa ini elemen matriks. Dia akan melakukan regresi. Dia melakukan simulasi Markov chain Monte Carlo. Oke, sudah selesai, tinggal kita summary. Oke, ini adalah ringkasan summary yang diperoleh. Jadi empirical mean and standard deviation for each variable plus standard error of the mean. Oke. Ini ya, kalau kita bandingkan nilainya untuk kasus ini sama ya, minus 67,9, minus 0,0649 ya. Kemudian ya di sini tidak ada p-value ya, dalam bias tidak menghitung p-value, beda ininya. Jadi di sini karena dia sudah pernyataan peluang di sini ya, X1, X2, kemudian ini adalah selang confidence interval, bukan confidence, kalau dalam bias disebutnya credible interval. Jadi kalau kita pilih 2,5 sampai ini akan kita peroleh credible interval berapa? 95% gitu ya. Jadi kuantitas bawah, jadi 90 peluang bahwa X1 atau beta 1 terletak antara 0,6398 dan 1,13 misalnya adalah 90%. Itu peluang, atau 0,9. Dia terletak antara ini. Kemudian peluang misalnya X2 terletak antara minus 0,4187 dan 0,290 adalah misalnya ya 90% juga, 90 gitu. Jadi pernyataan peluang, jadi kredibel. Ini kuantil harusnya sih ya bisa kredibel juga. Kuantil, ya ini kuantil sih ya, kuantil, tapi memang dipakai juga dengan kredibel. Oke, abaikan dulu karena kita fokusnya di sini. Jadi estimasi untuk kedua ini sama untuk kasus ini. Oke. Apa yang dilakukan oleh MC regress? Ya, kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan MC regress itu adalah melakukan simulasi dari posterior ya dengan menggunakan algoritma yang disebut dengan Gibbs sampling ya. Ini ada beberapa argumen di dalam dari MC regress. Kemudian ya ini adalah nilai yang saya gunakan tadi D0 scale parameter untuk ya kita gunakan default saja yang sudah ada di ini
Ini default-nya. Kalau memang tidak tahu, gunakan default-nya seperti ini. Yang jelas formula, kemudian data. Kita coba kalau tanpa ini, ya. Nah, di situ berapa dia melakukan? Oke, dia melakukan MCMC sebanyak 10.000. Jadi kita ikuti default-nya saja, bisa apa tidak, ya. Drag bias sealer 2 misalnya, saya hanya menggunakan default. Ya, kita lakukan ini saja. Oke, kurang lebih tidak terlalu jauh hasilnya dengan yang ini tadi 68. Jadi, tapi ini masih kita bisa lebih akurat lagi karena secara default dia hanya melakukan, kalau ini kita lakukan sebanyak 5 juta ya, bukan 50 juta tadi saya salah, jadi 5 juta. Yang ini defaultnya adalah 10.000, jadi jauh. Masih perlu ini bisa ditambah lagi band M-nya 1.000, jadi nggak terlalu banyak. Jadi band ini itu adalah periode yang dibuang karena jadi untuk memberikan awalan misalnya sampai 20.000, 5.000 pertama dibuang. Jadi yang digunakan adalah pada 15.000 ininya apa namanya rantai ya, kayak gitu ya berikutnya. Nah, kemudian apa namanya yang ini saya tidak jelaskan secara teknis, ini lumayan memerlukan pemahaman tentang operasi matriks, kemudian distribusi dan seterusnya. Jadi kita cukup paham bahwa ini ada apa namanya konsepnya seperti yang tadi kita menggunakan posterior, prior dan likelihood, kemudian lakukan simulasi yang Monte Carlo, dan itu ditangani oleh paket MCMC Pack. Kita hanya fokus bagaimana ini. Ya, interpretasinya tadi dalam konteks ini adalah pernyataan kalau confidence interval atau kuantil, ya memang kuantil ya, yang tadi itu memang dalam kredibel kuantil sekian itu adalah sudah menjadi peluang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini ya, antara ini dan ini intercept dia akan berada antara ini dan ini gitu ya. Kemudian sigma kuadrat nilai estimasinya dan kuantitas yang lain gitu. Jadi cukup. Jadi di sini bedanya tidak ada menghitung p-value signifikan atau tidak, juga tidak ada karena beda konsep ya gitu. Tapi koefisiennya sama dalam model yang sederhana ini yang untuk kita saat ini. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa mungkin selesai lebih awal karena juga tidak banyak materi ini yang untuk kasus ini. Jadi saya tidak mau terlalu teknis, terlalu matematis, tapi kalian perlu paham ya konsep tentang prior dan posterior gitu ya. Jadi silakan kalau mau coba yang seperti ini di Wikipedia ini. Oke, dilihat lagi, silakan dibaca lagi kalau mau biar ingin tahu gitu ya. Tapi yang bisa coba yang mudah-mudah gitu ya. Mudah sih nggak mudah banget, tapi maksudnya perlu sedikit tantangan, jadi latihan gitu biar tahu aja. Kemudian konsep MCMC memang tidak diberikan di sini, hanya digunakan saja. Nanti kurang lebih itu yang untuk materi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa selesai lebih awal, tidak masalah ya, karena jam segini juga saya yakin
fokusnya sudah berkurang ya, sudah apalagi kalian full dari seharian, ya, dari pagi mungkin kuliah lain gitu ya. Baik, saya rasa saya stop saja dulu, tidak apa-apa ya. Nanti kita kalau ada tambahan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kalau ada tambahan lain nanti akan saya sampaikan. Ya, baik. Saya rasa kita akhiri aja sampai materi ini dulu. Nanti kalau ada tambahan lain sekali lagi saya akan sampaikan. Atau kalau kalian ada pertanyaan silakan disampaikan melalui chat atau email atau terserah media yang ini ya. Kalian sudah tahu nomor saya dan silakan lihat di situ atau ya. Baik, itu aja hari ini. Saya terima kasih karena sudah saya rasa tidak masalah ya. Yang penting kalian paham dengan apa yang saya maksud. Kalau belum nanti kita bisa bahas lagi. Tapi karena topiknya berbeda-beda ya, karena memang namanya juga ini Kapita Selecta sebenarnya. Jadi paling tidak dua kali pertemuan itu materinya beda karena ingin menambah wawasan kalian. Ya, mudah-mudahan itu tercapai tujuannya, tidak malah tambah bingung gitu ya. Oke, saya rasa cukup hari ini. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan lagi.